Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan materinya adalah masalah pengendalian potensi diri. Jadi, seperti yang kalian kemarin inginkan, sesuai dengan angka juga yang diberikan, masalah kesulitan belajar yang akhirnya berlanjut pada masalah potensi diri. Nah, hubungannya nanti adalah bagaimana menggali potensi diri yang berlanjut pada apa yang harus dipilih di saat kalian setelah lulus SMA. Jadi nanti saya akan memberikan satu angket. Setelah kalian kerjakan, jadi baru kita bahas satu persatu apa yang ada dalam diri kalian sesuai dengan pemahaman turunan ya oleh air, kerpek ya oleh, tapi jangan harap hasil yang kalian dapatkan nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan kita. Ini kalau menurut paham lah. Nganggur dan jadi silakan dikerjakan sesuai beri waktu 5 menit. Oke, saya lanjut. Tadi ada beberapa jawaban dari Bella, Dina, Tasha, Yuliana, Minta, Intan sama Ananda. Kecenderungannya hampir yang ada yang sama itu Intan sama Telu, Bella, Dinar sama Intan. Kalau punya kecenderungan di interpribadi, Tasha Yuliana di citra naturalis, Mita di musikal, terus Ananda di linguistik. Saya jelaskan satu persatu. Silakan dipegang satu persatu. Naturalis. Dari naturalis punya karakteristiknya adalah suka lare, kancane bahas itu kancane yo, kamu kok nek kamu mulai-mulai. Memiliki ketertarikan yang besar untuk memelihara dan menjelajah lingkungan, menyadari perubahan yang terjadi pada lingkungan. Misalnya mampu merasakan akan turun hujan bahkan sebelum nampak mendung. Pawang itu. Memiliki ketertarikan mempelajari ilmu biologi, botani, dan zoologi. Mampu membedakan berbagai flora dan fauna, senang berkebun, berkemah, dan mendaki. Cocok tidak dengan anak sampean untuk ingin kuliah? Sama natural semua. Sampai pengen kuliah apa jurusan apa mau? Bingung. Loh, saya angan-angan sampai apa? Kedinasan. Berarti kedinasannya kan ada BMKG ada, kedinasan kehutanan ada. Kemarin ada katakan bahwa kedinasan itu tidak hanya STPDN, bukan hanya itu. Berarti kalau menghubungkannya dengan botani dan zoologi, berarti perikanan bisa. Terus pertanian, kehutanan, BMKG itu di Bogor, Bandung, BMKG. Jadi BMKG itu enak ya. Jadi saya prediksi oleh anginnya seperti ini, awan cumulus, awan apa itu, cumulus kalau, nah itu bisa memprediksi hujan. Jadi kedinasan tidak hanya sing akeh domong statis ya Pak. Jadi kalau memang sampai tadi interpersonal apa tadi yang soal linguistik juga ada kedinasannya juga. Biasanya di mana? Dinas sosial, Kementerian Sosial itu punya kedinasan juga. Interpersonal. Seksi itu mah? Musikal. Jadi untuk yang musikal atau berarti saya dari pemain musik? Enggak, belum tentu ke situ. Untuk musikal, karakteristik kecerdasan musikal meliputi senang bernyanyi dan bermain alat musik, mampu mengenali pola dan nada musik dengan mudah, mampu mengingat melodi dengan baik, memiliki pemahaman tentang struktur musik, ritme dan nada, mampu memodifikasi dan membuat karya musik berupa lagu atau instrumen. Ya, betul. Nyapa sama jawab. Kok cenderungannya ke musikal apa orang?
Seni tari musik sendera taksik jenenge. Iya seni tari musik. Apa jenenge nek nggone ngerancang musik apa? Komposer. Ya. Saiki seneng musiknya. Boten, tari. Weh, mulai saya tari. Enggak. Jadi kan sama-sama dengan kemarin yang saya katakan di kelas. Karpe dukur tapi gak gelem modal. Jadi ini mentingnya ruwet gitu. Jadi silakan nanti mungkin sampai sinau meneh apa itu sesuaikan dengan cocok atau belum. Kalau sing mbak kenangan. Saya ulang lagi nanti untuk kecerdasan visual atau spasial. Visual spasial mampu menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik, mampu mengenali sebuah pola dengan mudah, mampu memecahkan informasi dari kode grafis, pandai dalam membuat mind mapping, pandai dalam membaca peta, menyusun puzzle, dan menyusun teka-teki, senang menggambar dan melukis, serta menikmati seni visual, senang membaca dan menulis. Itu kecerdasan visual spasial. Nah nanti kalau kamu punya kecerdasan di sini, seandainya saya kuliahnya di bidang apa, itu bisa ketemu. Nah sampai ketemu musikal, tapi sampai dia nggak ada mau usaha untuk ke situ. Nah selama ini yang sudah sangat berbuat dengan apa, bentuk usahanya gimana? Sama sudah ketemu kecerdasannya apa, sudah punya kecenderungannya apa, tapi tidak mau melanjutkan pada sebuah passion. Terus yang kedua kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal mengacu pada kemampuan menggunakan kata-kata dengan baik entah saat membaca maupun menulis. Jadi yang linguistik verbal saya jelaskan dan tergantung dari kesampaian. Cocok enggak, kalau nggak cocok berarti saya nggak tahu apakah itu yang salah angketnya atau kecenderungan sampai dulu. Dan kalau mau dikembangkan berarti bisa masuk di jurusan komunikasi, bisa jurusan sosiologi maupun psikologi. Terus kecerdasan logis matematik memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. Jadi matematika, logis matematika belum tentu pintar matematika. Senang berpikir dan melakukan ide yang abstrak. Senang melakukan eksperimen ilmiah. Terus mampu membuat argumen yang sesuai dengan penalaran, mampu menjalankan perhitungan yang kompleks, memiliki keterampilan dalam komputasi, mampu mengenali pola numeris atau silogisme. Itu yang kecerdasan matematis. Terus kecerdasan kinestetik mau enggak? Ada nggak yang kedua kinestetik? Ya. Kinestetik jasmani mampu mengendalikan fisik dengan baik, memiliki ketangkasan dan koordinasi tubuh yang baik, unggul dalam kegiatan yang melibatkan gerakan seperti olahraga dan menari. Jadi kecerdasan kinestetik mungkin tidak hanya di olahraga atau tidak tahu bisa itu ke tari juga. Senang membuat atau menciptakan sesuatu hasil dari keterampilan tangannya sendiri. Jadi bisa ikut jurusan ya keterampilan. Terus mengingat sesuatu dengan cara melakukannya bukan mendengar atau melihat. Jadi kecerdasan musikal juga, kecerdasan interpersonal, interpribadi ya. Interpersonal menyikapi semua wes. Terus kecerdasan intrapersonal, mampu mengenali dan mengontrol emosi diri sendiri, pandai memotivasi diri sendiri, memiliki konsistensi yang baik, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, senang menganalisis teori dan ide, merencanakan dan melakukan tujuannya dengan baik. Nah, sekarang silakan mungkin ada pertanyaan dari sampean. Mungkin sama di situ ada yang tertinggi adalah linguistik, tapi yang tingkat duanya mungkin lebih contohnya. Ya. Saya juga ada kecerdasan interpribadi. Sedangkan itu kan kuliahnya mengarah ke psikologi sama sosiologi. Oh coba sih ya, si. Psikologi sama sosiologi. Sedangkan saya itu tidak pernah ke situ. Saya itu ke masyarakat sama Islam. Kesehatan masyarakat. Ini judulnya apa Pak Inter? Interpribadi. Kecerdasan interpribadi kan ya Allah. Kecerdasan interpribadi lebih condong pada ngomong ya. Interpersonal mampu mengenali dan mengontrol emosi sendiri. Ya interpribadi ya, inter.
Menikah juga berkomunikasi, ngobrol. Kesehatan masyarakat itu apa sih? Mak penyuluh gitu ya? Nah itu. Tapi Pak, saya dulu saya kelas 8 dulu cita-cita ini jadi koar. Nah terus saya ubah kembali. Akhir-akhir ini disuruh orang tua masuk ke terus duduk kan? Duduk kan? Kedokteran. Kedokteran. Pertanyaan ini Pak kedokteran. Pertanyaan begini, kedokteran. Duduk loh. Ini Pak. Tegak gede berarti kita lewat jalur KIP kuliah. Satu, yang kedua, malah kemarin malah kedokteran malah tak salah bukan negeri, yang swasta ya. Swasta yang mempunyai link rumah sakit UMM. Berarti dia punya link rumah sakit Muhammadiyah se-Indonesia. Unisma punya link rumah sakit NU se-Indonesia. Jadi seandainya sampai ke Unisma, NU kan itu rumah sakit NU. Jadi sampai akan dikembalikan ke Mojokerto, tiketnya nyampe rumah sakit Sakinah. Ada kakak kelasmu yang sekarang di Unisma, bapaknya baru jamu. Sekarang semester 3. Dokteran Unisma. Undas Negeri Islam, bukan negeri deh. Undas Islam Malang. Bapaknya baru jamu, semua tetangganya mau gak mungkin bisa membiayai. Di saat anaknya kuliah, jamunya nangis. Jadi apa sih? Ayo. Nah ini. Jadi kalau memang masalah pendidikan, kalau memang diniati ini, gimana? Ngomong aja. Dari dulu tuh saya tuh pengen banget jadi dokter. Dan orang tua pun mendukung. Yang penting saya itu tanggung jawab sama pilihan saya. Nah, terus saya masuk kelas 11 ini, saya tuh rada bimbang. Keinginan buat jadi dokter tuh masih ada, tapi itu saya tuh pengen juga pindah jurusan ke sosial. Saya tuh juga pengen ambil itu bagaimana? Saya juga bingung sendiri. Sudah tahu peluang kerja di hukum? Hukum itu kan pecah nanti ada hukum pidana, perdata, pengacara, notaris. Di bidang mana yang tertarik? Pidana. Kalau nanti dicari informasi lagi, diperbanyak informasinya bagaimana segera. Nah, kalau memang beda ada dua pilihan, kalau memang nanti senam atau SPM itu berarti kan pilihannya IPA-nya tetap jalan, kedokteran, dan dua-duanya hukum. Tapi yang perlu dipikirkan lagi adalah setelah nanti lulus apa? Kalau saya pribadi nuruti senangi wong tua dhisik, baru bikin aku. Jadi teman-teman tolong nanti dicari dulu informasi peluang kerjanya gimana. Silakan. Buka atau tidak kita. Ayo, Abdul Mangkawang, harus berlapor. Jadi susah kan di saat kita bertentangan dengan orang tua. Karena kita menjelaskan ke orang tua, kalau memang nanti dibutuhkan, saya siap untuk dampingi sampean atau mungkin orang tua diajak sini atau saya ke rumah sampean. Apa? Memang ya apa mana yang tidak sih. Mumpung juga dan juga alhamdulillah pantul sudah ketemu di kelas 11. Dapatnya kelas 12. Untuk kan bapak ya kelas 12. Bukan 12. Terus karo BK kelas 1 karo, BK kelas 2 karo langsung kelas 3. Karena kan produk online berapa 2 tahun. Kalau dari kan kelas 2 ya kelas 1 kalau online kelas 2 ada offline. Untuk hari ini pemilihan konseling untuk dan alhamdulillah dari hasil tadi sudah membuka wacana sampean. Ini bukan sebuah kesimpulan akhir ya. Silakan nanti didelok meneh, buka lagi. Dan itu untuk sampean bukan untuk yang lain. Jadi nanti untuk kelas kalian yang lain kita juga akan sarapan juga. Terutama yang masih bingung, kalau nggak bingung nggak usah. Ini bukan keputusan final. Terima kasih. Jadi itu alhamdulillah ini lebih hidup. Jadi minggu depan ada lagi, masih ada 2. Dan nggak tahu apakah pakai sampai atau yang lain. Kalau pakai sampai lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.